Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Sicilia Putri dengan nomor stambuk D101233151, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan memaparkan materi kepada teman-teman mengenai zona-zona yang ada di sekitar kawasan kita. Video ini sebagai tugas dari Ibu Asriani SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Penataan Ruang. Mari kita lihat penjelasannya. Setiap hari kita hidup, bekerja, dan beraktivitas di suatu ruangan. Tetapi pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana wilayah tempat kita tinggal ini diatur? Mengapa ada daerah yang harus dijaga kelestariannya dan ada yang boleh dijadikan tempat permukiman atau industri? Nah, kali ini saya akan mengenalkan kepada teman-teman dua pembagian ruang penting dalam tata ruang. Yang pertama ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Khususnya kita akan melihat pembagian ini yang diterapkan di Kota Palu. Mengapa ruang perlu diatur? Ruang adalah sumber daya yang terbatas. Jika dimanfaatkan sembarangan, aktivitas manusia dapat menimbulkan banjir, longsor, kekeringan, polusi, hingga kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam konteks kota seperti Palu yang memiliki kondisi geologis dan geografis khas, pengaturan ruang menjadi lebih penting lagi. Teman-teman perlu ketahui apa itu kawasan lindung. Kawasan lindung adalah wilayah yang secara khusus disediakan untuk menjaga fungsi lingkungan, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup masyarakat. Kawasan ini bukan zona yang bebas dimanfaatkan, melainkan yang harus dijaga kelestariannya. Beberapa contoh kawasan lindung, yang pertama hutan lindung, yang kedua kawasan rawan bencana, yang ketiga sempadan sungai, yang keempat, sempadan sampai, dan yang terakhir, daerah resapan air. Serta fungsi-fungsi dari kawasan lindung, fungsi utamanya adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem, mencegah bencana, dan menjamin keberlanjutan lingkungan untuk pembangunan menurut RT RW. Kawasan lindung adalah area yang ditetapkan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan. Teman-teman perlu ketahui aktivitas-aktivitas apa saja yang diperbolehkan dalam hutan lindung dan aktivitas apa saja yang tidak diperbolehkan dalam kawasan lindung. Kawasan lindung punya batasan ketat untuk menjamin kelestariannya. Nah, aktivitas yang diperbolehkan yang dapat kita lakukan di kawasan lindung, yang pertama, penelitian dan pendidikan. Yang kedua, pemeliharaan dan rehabilitasi hutan. Yang ketiga, wisata alam yang tidak merusak kearifan lokal yang tidak mengubah ekosistem. Nah, aktivitas yang dilarang dalam kawasan lindung itu, yang pertama, penebangan pohon secara masif. Yang kedua, pembangunan permukiman baru. Yang ketiga, industri atau pabrik. Halo semuanya, jadi hari ini saya lagi di kawasan lindung yang berada di Hutan Raya Kapopo. Hutan lindung yaitu melindungi sistem penyangga kehidupan seperti tata air, kesuburan tanah, mencegah banjir, erosi, dan intrusi air laut. Sedangkan kawasan lindung yaitu menjaga kelestarian lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk perlindungan sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, dan budaya bangsa. Teman-teman bisa melihat di sebelah saya ada peta dari Taman Hutan Raya Kapopo. Tahura Kapopo atau Taman Hutan Raya Kapopo adalah kawasan konservasi yang dikelola untuk pelestarian keanekaragaman hayati, pendidikan, penelitian, serta pariwisata alam. Berdasarkan kajian luas Tahura Kapopo ini sekitar 7.182 hektar. Secara historis, Tahura Palu dibentuk dari gabungan beberapa area. Yang pertama, ada cagar alam Koboya. Yang kedua, hutan lindung Paneki. Dan ketiga, hutan wisata Kapopo. Fungsi ekologis dan sosial dari Tahura Kapopo. Yang pertama, Tahura ini berfungsi sebagai kawasan konservasi. Tahura Kapopo menjadi laboratorium alam untuk koleksi tumbuhan dan satwa termasuk spesies dan ekostik. Yang kedua, ada program arboretum atau kebun pohon
menjadi fasilitas Tahura Kapopo. Misalnya, penanaman cendana oleh GIS dan Dinas Kehutanan Sulteng sebagai bagian pelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa jenis pohon yang ada di Tahura Kapopo ini. Yang pertama ada eboni seperti yang di belakang saya ini. Yang kedua ada angsana. Yang ketiga ada nyato. Yang keempat ada cendana. Karena keanekaragaman ini, pengelolaan konservasi menjadi penting agar habitat tetap lestari. Karena Tahura Kapopo ini adalah sebagai kawasan lindung, maka ada beberapa aktivitas yang dapat diperbolehkan dan tidak dapat diperbolehkan di hutan lindung ini. Aktivitas yang dapat diperbolehkan dalam Tahura ini, yang pertama ada penelitian ilmiah dan pendidikan, yang kedua ada wisata alam dan ekowisata, yang ketiga ada penanaman pohon, yang keempat ada kegiatan konservasi. Dan larangan yang tidak boleh dilakukan di kawasan lindung ini, yang pertama ada penebangan kayu komersial skala besar tanpa izin konservasi, yang kedua alih fungsi lahan menjadi permukiman, yang ketiga aktivitas yang menghancurkan habitat alami, dan yang terakhir kegiatan yang bisa merusak ekosistem ini dan keanekaragaman hayati. Jadi teman-teman, kali ini saya lagi berada di kawasan budidaya, yang dimana teman-teman bisa lihat di belakang saya ada perkebunan tomat. Kawasan ini terletak di Biromaru, tepatnya di Batalion Aplopon. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan untuk dibudidayakan dengan fungsi utama untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan. Contohnya termasuk kawasan pertanian, perikanan, permukiman, industri, serta pariwisata. Yang semuanya harus direncanakan berdasarkan kesesuaian lahan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya, teman-teman perlu ketahui apa saja fungsi dan jenis-jenis kawasan budidaya. Yang pertama, fungsi utama dari kawasan budidaya yaitu untuk menghasilkan produk dan memenuhi kebutuhan manusia, menyediakan lapangan kerja, serta berperan dalam resapan air. Yang kedua, ada jenis dari kawasan budidaya. Jenis-jenis ini terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama ada kawasan pertanian. Kawasan pertanian ini mencakup pertanian tanaman pangan, palawija, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang kedua ada kawasan perikanan. Kawasan ini yaitu wilayah yang ditetapkan khusus untuk budidaya ikan. Yang ketiga ada kawasan kehutanan, yang dimana meliputi hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Yang keempat ada kawasan permukiman, yang dimana wilayah untuk diperuntukkan untuk perumahan. Yang selanjutnya ada kawasan industri, yang dimana wilayah untuk kegiatan industri. Berikutnya ada kawasan pariwisata, yaitu wilayah yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata. Selanjutnya kawasan pertambangan, yang dimana wilayah untuk pertambangan sumber daya alam strategis. Yang terakhir yaitu kawasan lainnya, bisa juga mencakup kawasan pendidikan, pertanahan keamanan, instalasi pembangkit listrik, dan lain-lainnya. Selanjutnya, dalam kawasan budidaya terdapat beberapa aktivitas yang dapat diperbolehkan dan tidak dapat diperbolehkan. Apa saja aktivitas-aktivitas tersebut? Yang pertama, aktivitas yang diperbolehkan dalam kawasan budidaya terdiri dari yang pertama, membangun rumah dan fasilitas umum. Yang kedua, aktivitas komersial seperti toko, pasar, kantor. Selanjutnya, industri ringan di zona industri. Yang keempat, ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, aktivitas yang tidak dapat diperbolehkan dalam kawasan budidaya. Yang pertama, pabrik di zona permukiman. Yang kedua,
pengalihan lahan sawah tanpa izin. Yang ketiga, pembuangan limbah tanpa pengelolaan. Yang keempat, perubahan tata ruang tanpa izin. Halo semuanya, jadi kali ini saya berada di kawasan hidroponik. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini terdapat tumbuhan-tumbuhan hidroponik. Kawasan budidaya hidroponik dalam penataan ruang adalah area yang dialokasikan untuk kegiatan pertanian modern menggunakan sistem hidroponik yang dapat berada di zona permukiman, pertanian kota, perdagangan, maupun pertanian intensif. Asalkan sesuai dengan RDTR dan tidak berada di kawasan lindung. Kawasan budidaya hidroponik adalah bagian dari kawasan budidaya pertanian yang secara khusus digunakan untuk yang pertama, sistem pertanian tanpa tanah, yang kedua, menggunakan air bernutrisi sebagai media tumbuh, yang ketiga, dikelola secara intensif, efisien, dan terkontrol, serta yang terakhir, biasanya berada pada ruang-ruang terbatas atau terstruktur. Bahwa kawasan lindung dan kawasan budidaya memiliki hubungan yang sangat erat, di mana kawasan lindung menjaga kawasan budidaya tetap aman dari bencana dan menyediakan sumber daya lingkungan. Sedangkan kawasan budidaya adalah ruang untuk manusia berkembang secara ekonomi. Jangkau tanah memiliki manfaat dan tujuan. Kawasan lindung menjaga kita, kawasan budidaya menghidupi kita. Dengan memahami keduanya, kita ikut menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.